Daulatul Mamalik. Dinamakan Daulah Mamalik dan bahasa Indonesia juga Mamalik. Kalau cari di mesin pencari Google dan yang lainnya bisa masuk kata kunci Mamalik, MAMALIK. Jadi langsung. Tahunnya 648 sampai 923. Jadi kita bisa lihat di sini di tahun ini ada ulama-ulama, dan kalau kita belajar sejarah dibiasakan dihubungkan dengan berbagai hal yang kita sudah ketahui. Misalnya nama-nama ulama yang hidup di tahun-tahun ini. Supaya kita bisa membayangkan beliau itu hidup di mana atau hidup di masa apa. Seperti misalnya kalau kita menyebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau hidup di periode ini. Jadi ketika kita bicara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita juga bicara bahwa beliau hidup di masa ini. Sama juga dengan ketika kita menyebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau hidup di periode ini. Imam Asyuyuti juga gitu. Itu Syekhul Islam dengan semua muridnya. Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Hafidz Ibnu Imam Az-Zahabi, dan sederet nama imam-imam murid-murid Syekhul Islam dan ulama-ulama lainnya tentunya. Nah, kita mulai dari Aslul Mamalik wa qiyamu daulatihim. Mamalik adalah bentuk jamak dari mamluk. Mamluk itu artinya raqiq, budak. Ya. Mamluk itu raqiq, artinya budak. Wa aghlabuhum min asrarul hurub. Jadi mayoritas mereka adalah tawanan perang. Dan itu menunjukkan bahwa Islam itu punya perhatian yang luar biasa kepada tawanan. Bayangkan, tawanan bisa sampai jadi penguasa. Tawanan bisa jadi tentara. Padahal mereka tawanan. Di waktu yang sama, kalau kita lihat tawanan kaum muslimin berada di orang kafir, disiksa habis. Bisa sampai mati. Tapi tawanan orang-orang dari berbagai bangsa, ketika mereka ditawan oleh kaum muslimin, mereka merasakan kenikmatan. Makanya banyak di antara mereka lalu masuk Islam. Kalau Islam begini ya, kami milih Islam. Ya, daripada dengan agama mereka yang sangat dolim. Nah, Al-Mamalik itulah jamaat yang mereka datang sebenarnya dari dihadirikan dari pasar perbudakan yang ada di Irak, Syam, Mesir, ini wilayah Waro'an Nahar, Farghana, Asia Sugro ini yang wilayahnya Turki, Kaukos, Chechnya, dan pesisir Laut Hitam. Jadi mereka dari berbagai wilayah. Dan Khalifah Al-Abbasi Mu'tasim Billah adalah orang pertama yang memasukkan budak-budak ini ke dalam pasukan di Daulah Islamiyah. Jadi asalnya mereka nggak masuk. Asalnya mereka bukan pasukan. Dan Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang pertama kali memasukkannya. Supaya kita bisa mengingat jasanya. Dan ini sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa Islam itu memanusiakan manusia. Nah, kemudian wa'tamada alaihim, dan mereka ini diandalkan. Tsumma takatsaru, ya, lalu kemudian jumlah mereka bertambah banyak, terutama pada masa sultan yang soleh, yaitu Najmuddin Ayyub. Bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Di mana beliau mengandalkan mereka dalam mengurusi berbagai urusan daulah, urusan negara, dan pasukan. Lihat, perannya tambah lagi, naik lagi. Bukan cuma pasukan biasa, sampai kalau bahasa kita sekarang, ini sudah jadi pejabat-pejabat dan petinggi di militer. Wasyaraku fi sira'ihim as-salibi. Dan mereka ikut dalam berbagai pertempuran berhadapan dengan tentara salib. Jadi orang-orang Mamluk ini atau Mamalik ini ikut berperang melawan tentara salib. Sebagaimana mereka juga berkontribusi dalam menghadapi pasukan salib dalam perang salib yang ke-7 yang dipimpin oleh Louis ke-9. Biasanya kalau kita lihat tulisan Louis 9-nya 9 Romawi. Louis ke-9. Raja Perancis
eh, ini raja raja Prancis saat itu yang menghadapi Mesir. Nah, pada saat ini sebetulnya Najmuddin meninggal di Mesir. Tapi ini kecerdasan istri. Ya, kecerdasan istri, dan inilah kenapa seorang istri itu juga perlu punya kecerdasan dalam memahami persoalan. Dalam kondisi genting seperti itu, kalau diumumkan bahwa suaminya sebagai pemimpin meninggal, tentu punya dampak. Maka Sajaratu Dar, istri dari Najmuddin Ayyub, yang memang asalnya Mamluk juga, punya kontribusi yang nampak dengan jelas untuk menyatukan kaum muslimin. Mengokohkan persatuan kaum muslimin dengan cara apa? Menyembunyikan berita wafat suaminya. Yang wafat ketika berhadapan dengan tentara salib di Mesir. Nah, dan beliau jalan itu terus dengan cara apa? Mengeluarkan perintah-perintah mengatasnamakan suaminya. Sampai akhirnya kaum muslimin menang melawan tentara salib. Karena apa? Ini kondisinya genting. Bayangkan kalau seandainya kita berada dalam sebuah peperangan, terus diumumkan pemimpin kita mati, meninggal. Secara psikologis bisa jadi sebagian mengalami guncangan. Nah, setelah selesai ini, datanglah putranya, Turan Syah. Ini putra dari tadi Najmuddin Ayyub. Datang ke Mesir, datang dari wilayah Jazirah Furatiyah, Efrat ya. Dan disinilah baru Sajaruddair mengumumkan berita wafat suaminya. Sekaligus juga menyerahkan kepemimpinan kepada putranya Turan Syah. Itu memang laki-laki. Dan itu adalah putra dari istri yang kedua dari Najmuddin Ayyub. Nah, kemudian ketika Turan Syah menjabat, nah ini yang sayangkan, beliau ini berinteraksi dengan orang dengan cara yang tidak baik. Berinteraksi dengan orang-orang Mamalik. Padahal mereka, coba lihat kita lihat pada bahasan sebelumnya, di bahasan ayahnya ngasih peran-peran penting pada jabatan pemerintahan dan militer. Nah, ketika merasa Turan Syah ini merasa tidak nyaman dengan orang-orang Mamalik, bahkan sampai berpikir untuk membatasi peran-peran mereka. Apa yang terjadi? Malah justru sebaliknya, mereka membunuh Turan Syah. Dan akhirnya mereka menunjuk Sajaratud Dar, istri Najmuddin, perempuan jelas, ini sebagai penggantinya pada tahun 648. Akhirnya selama masa itu sempat dipimpin oleh perempuan. Tapi apa? Itu hanya selama 80 hari. Akhirnya orang-orang Mamalik mengusulkan supaya Sajaratud Dar menikah dengan salah seorang di antara mereka, di antara orang Mamalik ini. Akhirnya ya diusulkan siapa? Izzuddin Aibak. Nah, terjadi pernikahan, kemudian akhirnya Izzuddin Aibak yang memimpin Mamalik. Maka dengan diangkatnya ini, akhirnya dimulailah pemerintahan Mamalik dan berakhirlah pemerintahan Ayyubiyah. Kemudian, kalau bicara sejarah Mamalik dibagi dalam beberapa tahap. Sama seperti kalau kita bicara sejarah dalam berbagai negara. Biasa dibagi dalam beberapa tahapan. Misalnya gini, kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia, kita menyebut ada Orde Lama, ada Orde Baru, ada Orde Reformasi. Itu pembagian dari
sebagai kalangan untuk memetakan dan memudahkan pembahasan. Ya, tentu bisa saja dibagi dengan cara lain, ya, tapi kalau itu sudah dikenal, maka kita juga menggunakan istilah itu. Sama dengan kalau kita belajar Saudi, kita juga belajar tarikh Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah Al-Ula. Kemudian ada Al-Mamlakah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Jadi kenapa dibagi begitu? Ya, kita lihat para ahli sejarah memudahkan. Ya. Kemudian para ahli sejarah membagi Daulah Mamlukiyah menjadi dua. Asrul Mamalik Al-Bahriyah, Asrul Mamalik Al-Burjiyah. Kalau Asrul Mamalik Al-Bahriyah tahun 648 sampai 784. Kemudian dilanjutkan dengan Asrul Mamalik Al-Burjiyah tahun 784 sampai 923. Kalau Bahriyah tadi karena memang posisi mereka dekat dengan Bahr, kemudian Burjiyah itu karena dari Burj, ya, tower, ya, menara. Nah, kita mulai dari yang pertama. Daulatul Mamalik Bahriyah. Jadi setelah berakhirnya pemerintahan Ayyubiyah di Mesir pada tahun 648, yang tadi kita lihat, kemudian berdirilah Daulah Mamalik Al-Bahriyah. Dan mereka dinamakan Bahriyah karena dinisbatkan ke Pulau Raudhah yang berada di Sungai Nil, di mana waktu itu pemimpin yang ada satu, yaitu Najmuddin Ayyub, menempatkan mereka di situ. Nah, ini masa pemerintahannya dari 648 sampai 784. Jika kita bicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, dan yang lainnya di masa ini. Daulatul Mamalik Al-Bahriyah. Selanjutnya, kita lihat di sini ada beberapa sultan, dan ini penamaan yang mereka gunakan. Ada beberapa sultan Mamalik Al-Bahriyah. Yang pertama, Zahir Baibars. Inilah yang mengembalikan Khilafah Abbasiyah di Kairo setelah runtuhnya Baghdad di tangan Holako, pemimpin Mongol tahunnya 656, dan beliau memimpin pasukan yang memimpin pasukan saat itu Sultan Mamluki yang namanya Saifuddin Qutuz. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana perang Ain Jalut, maka kita pasti akan menemukan nama Saifuddin Qutuz. Nah, perangnya dinamakan Perang Ain Jalut yang terjadi antara kaum muslimin menghadapi pasukan Mongol di negeri Syam tahun 658. Nah, kita lihat petanya di sini. Ini Ain Jalut, Nasirah, ini Baisan, kemudian ini Sungai Yarmouk, ini dan Tobariyah, lalu ini ada Sungai Yordan. Ini letak dari peperangan Ain Jalut. Nah, yang perlu dicermati di sini bahwa perang Ain Jalut ini punya posisi strategis dalam sejarah. Karena itu adalah kekalahan pertama yang dialami oleh pasukan Mongol, dan ini peperangan yang luar biasa. Dan sebelumnya ada khurafat yang berkembang bahwa pasukan Mongol itu nggak mungkin terkalahkan. Mereka selalu menang. Jumlahnya banyak, senjatanya lengkap, dan mereka terlatih. Memang mereka bukan baru sekali dua kali perang, tapi sudah berkali-kali. Nah, dari sisi Mamalik
atau Mamluk. Ini yang mendukung mereka punya posisi di dunia Islam. Ketika mereka berhasil membuktikan bahwa mereka bisa bertahan di negeri Syam dan Mesir melawan pasukan yang sangat besar yang waktu itu sangat menakutkan yang mengancam negeri kaum muslimin pada abad ke-7 Hijriah. Kita semua ketahui bahwa bagaimana pasukan Mongol ketika menguasai Baghdad, menghancurkan berbagai sarana, termasuk juga perpustakaan. Nah, ini perang Ain Jalut. Maka mempelajari perang Ain Jalut juga penting untuk diketahui supaya kita bisa paham bagaimana hubungannya dengan peperangan yang lain dan bagaimana pasukan Mongol berhasil dikalahkan untuk pertama kalinya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, lalu Baybars ini menghadapi tentara salib. Dan beliau berhasil menguasai beberapa kota dan beberapa benteng yang dimiliki oleh tentara salib di beberapa kota tersebut. Di antaranya kota Antokia, yang ini termasuk wilayah terkuatnya pasukan salib yang masih ada di negeri Syam. Nah, selain itu, yang dilakukan oleh Baybars ini, yang pertama adalah memperkuat pasukan, menata dan memberikan perhatian pada armada laut, Ustul Bahri, armada laut. Yang kedua, beliau juga meningkatkan kekuatan, memperbaiki, meningkatkan penataan berbagai persoalan-persoalan di negeri kaum muslim. Termasuk juga meningkatkan sumber pemasukannya. Jadi menata negara. Menata persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan ekonomi, persoalan kesejahteraan masyarakat, persoalan macam-macam yang ditata. Termasuk sumber pemasukannya. Sebab salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh pemimpin sebuah negara adalah rakyatnya dapat pemasukan dari mana. Bukan hanya mikir pemasukan untuk dirinya, tapi negara dapat pemasukan dari mana. Rakyat gimana caranya bisa mempertahankan hidup. Nah, kemudian yang ketiga, menggali beberapa kanal atau saluran air. Dia memperbaiki saluran. Sekarang ada istilah drainase, saluran air. Karena kalau kita ingin membangun sebuah kota yang modern, pasti kita memperhitungkan. Kita memperhitungkan tempat-tempat tersebut. Karena kota yang akan ditempati bukan cuma sekedar untuk tempat tinggal, tapi juga harus diatur bagaimana caranya agar semua kebutuhan bisa terpenuhi, termasuk fasilitas yang diperlukan bisa tersedia. Ya, kita tahu bagaimana dampak dari pengaturan air yang tidak baik menimbulkan banjir. Jadi harus diperhitungkan. Kalau sekarang di Indonesia misalnya dengan cara membangun tanggul, ya, supaya air itu bisa disalurkan dengan baik. Dan kalau tanggulnya hancur, ya kita bisa bayangkan banjir dan kerugian yang dihadapi atau dirasakan masyarakat luar biasa. Yang keempat, membangun benteng. Kemudian mengokohkan bangunan-bangunan termasuk masjid. Masjid. Dan salah satu atau di antara peninggalannya sampai sekarang masih bertahan adalah
Ada masjid di Kairo yang menggunakan namanya, Baybars. Lalu yang kelima, membangun ma'had-ma'had, madrasah-madrasah, kalau bahasa kita termasuk juga sekolah dan pesantren, dan punya perhatian pada ilmu, punya perhatian pada pengetahuan, serta mendorong para ulama dan para penuntut ilmu. Artinya apa? Bukan perhatian itu bukan disampaikan secara lisan, tapi juga diberikan dukungan termasuk pendanaan, termasuk bagaimana memfasilitasi agar orang bisa belajar, agar ulama bisa fokus dengan aktivitas mengajar, agar orang yang belajar tidak disibukkan dengan kemiskinan yang mereka rasakan. Semua bisa belajar. Jadi belajar bukan cuma milik orang kaya. Yang keenam, punya perhatian pada yang namanya pos, dan mengatur bagaimana ada burung pos yang bisa mengirim. Dulu masih dengan sistem atau model seperti itu. Dan kita semua ketahui sampai zaman kita sekarang, namanya burung pos itu luar biasa. Saya pernah bertemu orang, beliau punya burung pos, beliau bilang katanya, pas saya temui di Jogja, beliau bilang, burungnya itu diterbangkan dari Surabaya bisa sampai balik. Dahsyatnya luar biasa. Ya, ya ini tentu menunjukkan keagungan Allah SWT. Kemudian yang kedua, ada namanya Kolawun. Nah, Kolawun juga mengikuti jejaknya Baybars dalam memerangi pasukan Mongol dan tentara salib. Dan akhirnya kemudian mengusir mereka dari berbagai negeri kaum muslimin, ya, dari beberapa negeri di wilayah negeri Syam, termasuk mengembalikan kota Trablus jadi negeri kaum muslimin. Dan yang penting juga adalah menyebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bangunan-bangunan diperbaiki, rumah sakit, sekolah, masjid-masjid, ini semuanya jadi perhatiannya Kolawun. Maka kalau kita bicara tentang sejarah, misalnya sejarah perguruan tinggi, maka kita juga akan menemukan nama Kolawun karena memang jasanya. Ya, artinya pendidikan itu bukan cuma sekedar, kalau kita menyebut madaris, ya maksudnya bukan cuma madrasah dalam artian pengertian kita. Madrasah itu untuk usia SD, SMP, SMA. Ya, madaris itu artinya ya madrasah tempat belajar yang belajar di situ bisa saja levelnya mahasiswa kalau di bahasa kita sekarang. Tapi intinya adalah perhatian pada ilmu. Kemudian yang kedua, setelah Mamalik Bahri ada Mamalik Burjiyah. Nah, Sultan Qalawun membawa Mamalik Syarokisah, Karkasia, dan menempatkan mereka tinggal di tower-tower di benteng Kairo. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan Malik Burjiyah karena dikata burj, abroj jamaknya, tower, menara. Dan pemerintahan mereka bertahan sampai 923. Di antara sultan yang paling terkenal adalah Barkuk. Ya, Barkuk yang dianggap sebagai pendiri Mamalik Burjiyah. Dan Barsbay yang keduanya berhasil mengokohkan kekuasaan daulah Mamalik. Dan juga melanjutkan jihad melawan musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Islam. Dan di antara jasanya, keduanya berhasil membuka atau menaklukkan Kubrus dan Rhodes yang dijadikan markas militer pasukan musuh untuk menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Selain juga keduanya berhasil banyak mendirikan madrasah, bangunan, termasuk jembatan-jembatan. Nah, kalau Daulah Mamalik ini bukan berdasarkan jalur keturunan, makanya bukan dengan wirasian. Beda dengan kalau kita menyebut Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Nah, itu keturunan. Nah, akhir dari pemerintahan Mamalik ini, pada awalnya nampak terlihat kekuatannya dan juga peradaban terbangun dengan baik, pertahankan. Tetapi mengalami kelemahan disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama ada perang dalam
internal mereka sendiri, keluarga, antara para pemimpin, memalik yang merebut kekuasaan. Tentu itu tadi oknum-oknum, person-person, konflik di internal keluarga atau di internal memalik. Kemudian yang kedua, lemahnya ekonomi setelah negeri ini mengalami beberapa kondisi yang menyebabkan pemasukan ekonominya berkurang. Yang pertama, orang-orang Portugal, mereka berhasil menemukan jalur untuk dan menguasai perdagangan di Asia Tenggara, yang saat itu sebelumnya dikuasai oleh Mamalik, tapi kemudian dikuasai oleh Portugal, yang akhirnya kemudian kita tahu setelah itu terjadi penjajahan di negeri kita, di Indonesia. Yang kedua, mengabaikan pertanian. Akhirnya banyak terjadi kelaparan. Disebabkan karena apa? Karena sekian banyak orang yang menjadi petani ini meninggalkan tanah mereka karena menghindari pajak, menjadi pajak yang begitu besar. Kemudian yang ketiga, tidak mengembangkan senjata dalam peperangan dan mencukupkan dengan pedang dan tombak, panah, ya peralatan senjata yang sederhana, sementara yang dihadapi pasukan yang mengembangkan senjatanya. Sudah sampai senjata yang kita kenal ada peluru, bom, dan yang lainnya. Dan inilah akhir dari pemerintahan Mamluk yang waktu itu yang berkuasa adalah Sultan Salim I. Sultan Salim atau Utsmani. Setelah menundukkan Sultan Tumanbai pada perang Marj Dabik di Syam dan setelah menguasai Mesir. Nah, ini akhir dari pemerintahan Al-Mamalik. Demikian secara singkat tentang Daulah Mamalik. Mudah-mudahan semua bisa memahami bagaimana perangan ini dengan baik dan kemudian bisa memahami Daulah Mamalik meskipun secara global, tapi kita bisa menangkap garis besar pokok-pokok bahasannya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.